Ingat prinsip ini Pak. Indonesia butuh Anda saja. Indonesia is calling you. Indonesia is calling you. Besok Pak, after 2015 loh. Yang bulan lagi. Yang lain masuk ke sini. Kita di rumah. Ada aturan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, seperti yang video sebelumnya, saya akan menceritakan betapa Yusuf Mansur itu suka ngeprank gitu, atau suka menjanjikan, dan Yusuf Mansur terlihat sangat sombong dan pelit juga. Dan ini ada sebuah kisah, sebuah cerita yang dibukukan ini. Saya akan membacakannya karena menurut saya ya salah satu kenapa orang itu menganggap Yusuf Mansur pelit ini, karena ya termasuk di dalam cerita ini sebagai fakta yang ditulis ya teman-teman. Di sini ditulis ya, si pelit menyuruh sedekah. Jamaah disuruh bersedekah, tetapi ia sendiri enggan memberi selain air putih. Acara yang berlangsung selama 3 jam, peserta hanya disuguhi 1 gelas air putih, tidak ada cemilan apalagi makan siang. Padahal seminar itu berbayar minimal 100.000 per jamaah. Ini Ahad 17/11/2019 pagi. Waktu menunjukkan pukul 09.45 di sebuah ruangan di Hotel Grandika Medan. Sebanyak 120 orang yang sudah hadir sejak pukul 09 itu seakan serentak bereaksi. Nah, itu dia UYM. Dengan langkah cepat UYM memasuki ruangan dan langsung duduk di kursi pembicara yang telah disiapkan di depan. Kali ini Yusuf Mansur menghadirkan pembicara hadir sebagai pembicara dalam The Power of Giving, kelas The Power of Giving. Air-air Coba, ini jenius. Sesuatu yang orang lain kalau tidak pernah berpikir, malas jalan, apa kepikiran. Lo kayak buka mereka, ya cari aja dulu orang yang punya mobil, cari orang yang bisa nyetir, cari orang yang belum punya mobil. 3 ini connectingin, cek. Assalamualaikum Ibu. Ini mobil siapa? Mobil saya. Ada apa? Sewaktu-waktu nih, kalau ada yang butuh mobil, bisa nggak disewa? Oh, boleh juga tuh. Berapa duit? Kalau mobil sewa kayak itu sih, 200.000 bos sehari. Wah, pasti loh. Dia mau sebulan 6 juta. Oh, boleh. Terus gimana? Mobil saya kasih ke situ gimana? Terus mobil di situ aja dulu. Yang penting saya minta nomor telepon Ibu. Kalau nanti yang ada, saya baru telepon Ibu. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, lu kan bisa nyetir nih? Iya, bisa nyetir. Lu kerja belum? Wah, susah sama kerja. Wah, banyak yang buka usaha yang kamu. Lo mau gak nyetir mobil? Lu gimana? Lo mau sama-sama susahnya? Ya makanya itu usaha. Ini gue udah dapet 1 pelanggan, 1 orang yang bisa dipakai mobilnya. Senia. Nanti kalau bagi terus 2.000. Loh, 2.000. Ya berapa dong? Ya sehari gocap lah. Oke. Gocap ya? Iya deh. Mana nomornya? Lu apa nomornya? Ini nomornya. Kemari. Itu jalan. Nanti lu jalan. Jangan diem lah. Lu daftar PSI, di belakang PSI ada Yusuf Mansur. Tapi itu diem. Ini gimana caranya bisa? Jalan. Ini mungkin nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu.
jalan. Mulai. Ini latihan. Siapa yang mau bertanya? Ini nggak benar. Cuma satu orang nggak benar. Ini menunjukkan tidak ada inisiatif, menunjukkan tidak mampu membaca dan menangkap peluang. Harus bisa. Gue emang nggak tahu mau main apa, tapi kalau gue ngajem, usahakan ketika keterima minimal gitu. Betul tidak? Kenapa tidak berpikiran seperti itu? Saya curiga saudara tidak terlatih. Kalau saya salah mohon maaf. Tapi ini perkara latihan. Ini perkara latihan. Sekarang latihan. Namanya latihan ngaco. Oke? Latihan ngaco. Kalau saya bilang 1, 2, 3 ngaco. Oke? Mau ngerti ki nggak ngerti ngaco aja. Siap? Ya ini juga ya. Meja ini juga ya. Meja depan juga ya. Siap semua. Yang kecil dulu ya. Semua ngaco. Siap. 1, 2, 3. Ngaconya begini. Oke, turun. Ngaconya jangan slow motion. Jangan slow. Apa ini ya orang kanan ke kiri? Set, oke. 1, 2, 3. Subhan. Sekarang sambil ngomong sedikit. Ya, setengah patah. Paham? Nih, paham lihat nih. Gini ya, mau lihat paham? Oke, mulai. Yang gak ngomong saya doain di sebelah. Ini makanya ngomong. 1, 2, 3. Yang berikut sambil takbir, rasakan sensasinya. Sambil takbir, rasakan sensasinya. Hokikan dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaco sambil bangun sambil takbir. Ini mulai digelar lagi setelah 3 tahun berakhir tak terdengar. Tentu saja dihidupkannya kelas-kelas The Power of Giving adalah maksudnya yakni pemulungan sedekah. Jadi The Power of Giving itu jadi seminar Yusuf Mansur itu kalau di sini ceritanya itu berfungsi sebagai ngapul sedekah gitu ya. Intinya kayak gitulah. Sebelum pada 28 September 2019 lalu, Yusuf Mansur meluncurkan produk baru bernama Nabung Investasi di Depok, Jawa Barat. Di dalam program Nabung Investasi yang diluncurkan di Kota Depok itu ditawarkan 5 produk baru: pembiayaan pembangunan gedung asrama santri, pembiayaan pembangunan gedung Institut Daku, pembiayaan gedung bersekolah, pembiayaan pembelian tanah di Karawang, Bogor dan Tangerang, serta pembiayaan modal kerja perusahaan teknologi. Kalau perusahaan teknologi mungkin kayak Pytrend ya, atau mungkin kampus atau apalah. Yang jelas karena ini perusahaan ya bentuknya perusahaan, kan mungkin kampus ada yang PT gitu ya. Yang menarik adalah orang yang bersedekah segitu banyak itu, kalau Yusuf Mansur masih mencari di sini gitu ya teman-teman, itu uangnya kemana gitu ya. Sementara masuk ke Daku itu juga banyak uangnya gitu, jadi harus bayar mahal ya. Tapi saya nggak tahu lah. Saya lanjut teman-teman. Kelas-kelas juga kelas online The Power of Giving yang dilakukan kali ini adalah dalam rangka mensosialisasikan program-program baru tersebut. Program lama yang didaur ulang dan resep andalan Yusuf Mansur yang diulang-ulang adalah jika kita memberi 1, maka itu akan dibalas dengan 700 dasar ayatnya Al-Quran surah Al-Baqarah 261. Jadi orang yang suka mengartikan sendiri firman Allah dengan
bukan dengan emosi, menurut saya itu lebih tepatnya dengan akal-akalan gitu ya. Itu menurut saya ya, itu golongan orang-orang munafik gitu ya. Terserah sih mau bilang apa, yang jelas menurut saya itu golongan orang-orang munafik. Ayat ini benar karena Allah sendiri yang mengabarkannya, tetapi ayat ini dikapitalisasi oleh Yusuf Mansur sebagai dengan pemikiran dengan hawa nafsunya, yakni jika punya uang 100.000 lalu kita sedekahkan semuanya 100.000, maka Allah akan menggantinya menjadi 70 juta dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk yang diinginkannya. Jika dia punya 1 sepeda motor lalu dijual, lalu hasil menjual sepeda motor itu semuanya disedekahkan, dijamin akan dapat ganti berkali lipat, bahkan bisa lebih dari 700 kali. Kata Yusuf Mansur, hanya Yusuf Mansur yang berani mengkapitalisasi pemahaman ayat tersebut. Ya, selama ini ya gini ya, saya perlu menegaskan sekali lagi bahwasanya satu hembusan napas itu nggak ada nilainya gitu. Jadi dibanding uang 100.000 pun atau 100 juta atau 100 miliar pun itu nggak ada artinya gitu, karena orang nggak bisa napas ya mati gitu ya. Jadi uang itu nggak ada artinya. Jadi kalau Allah memberikan berkah atau rahmat kepada manusia itu jangan pernah dinilai cuma dari uang, karena uang itu ya nggak akan dibawa mati gitu ya. Para mufasir menafsirkan ayat di atas bahwa pahala amal salih tersebut dikembangkan oleh Allah Ta'ala bagi para pelakunya sebagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Saya nggak mau menjelaskan lebih panjang tentang ini, saya lanjut ya. Adapun jualan Yusuf Mansur, sedekah yang dimaksud adalah untuk membiayai proyek-proyek beberapa tahun lalu. Kelas The Power of Giving dipakai untuk menggiring para jamaah mengeluarkan sedekah. Bedanya, jika dulu penggalangan sedekah dilakukan waktu dia berceramah, kali ini penggalangan sedekah cukup diinformasikan setelah acara selesai. Jamaah bisa mentransfer sedekahnya melalui 2 rekening yang telah disiapkan. Kali ini jualan Yusuf Mansur adalah program pembibitan penghafal Al-Quran yang akan dibangun 30 kelas baru di Jalan Ketapang ya, Cipondo ya. Satu nilainya 81 juta. Jika ada perseorangan atau keluarga yang menyumbang 1 kelas, maka kelas tersebut bisa diberi atas nama penyumbang. Dibutuhkan 2,4 miliar untuk membangun 30 kelas tersebut. Jadi kelas The Power of Giving yang kini sedang dilakukan lagi itu dalam rangka membiayai proyek-proyek yang ia gagas. Walaupun begitu, peserta kelas-kelas The Power of Giving kali ini sudah jauh menyusut dibanding 4 atau 5 tahun lalu. Dulu di Medan jika ada kelas The Power of Giving, pesertanya antara 800 sampai 1000 orang. Kata seorang jamaah, jika sekarang hanya 120 peserta, itu artinya masyarakat atau jemaah sudah mulai banyak yang tahu bahwa sedekah yang dimaksud adalah sedekah kepada Yusuf Mansur. Meskipun dia selalu bilang, saya tidak meminta sedekah dari jemaah karena saya adalah seorang pengusaha, status sebagai pengusaha juga masih banyak yang mempertanyakan karena modalnya nggak tahu dari mana gitu ya. Tiba-tiba dia punya uang segitu banyak. Uniknya, meskipun Yusuf Mansur sampai berbuih-buih membicarakan dan mendorong jamaah untuk bersedekah, dia sendiri nampak tidak mengeluarkan sedekah untuk jamaah. Sebanyak 120 orang peserta hadir sejak jam 9 sampai akhir acara di pukul 12 sampai hanya dapat 1 gelas air putih, tidak ada makanan ringan sama sekali. Menyuruh orang bersedekah, dia sendiri pelit tidak mau bersedekah. Kata seorang peserta, padahal panitia dapat banyak dari peserta, selain per orang diminta 100.000, masih ada banyak yang memberi sedekah untuk proyek-proyek Yusuf Mansur. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita tahu ya bahwasanya proyek-proyek Yusuf Mansur ya selain ya mungkin emang uang sedekahnya ada yang masuk ke sana, tapi ya bayangin aja teman-teman, jadi setiap kegiatan Yusuf Mansur itu dilakukan, ini nggak bisa dibantah ya teman-teman. Yusuf Mansur membawa uang sedekah, ya ini karena kan ini acara kayak gitu, dan saya bisa memperlihatkan nanti kalau acara-acara tersebut bisa saya videokan, ada videonya teman-teman. Nah, jadi
kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau Yusuf Mansur ngomongin sedekah atau ngomongin apa kayak gitu, atau misalnya dia bikin acara atau apa, ya kepanitiaan Yusuf Mansur ini biasanya gitu ya, ini biasanya yang saya ketahui itu, kalau menurut informasi di sini, Yusuf Mansur itu panitianya bekerja sama dengan panitia lokal. Jadi mereka bekerja sama bikin acara, nyari sedekah, nanti panitia lokal ini akan dikasih fee. Itu sepengetahuan saya, nanti bisa dikoreksi. Kalau Yusuf Mansur mau mengkoreksi ya koreksi aja gitu, dan ya silakan aja. Dan yang pastinya kalau menurut buku ini ya uangnya dipakai buat kepentingan Yusuf Mansur gitu ya. Dan apakah laporannya itu ada? Setahu saya sampai sekarang ya nggak pernah ada. Terus uang-uang yang datang ke rumah Yusuf Mansur, misalkan ya kata Yusuf Mansur sendiri itu mobil dibawain orang kayak gitu, itu kemana gitu ya? Ya saya nggak tahu ya teman-teman. Yang pasti adalah ketika Yusuf Mansur membuat 20 ya dibilang kayak gitu ya, 10 atau saya nggak tahu 20 atau apa jumlahnya berapa, yang jelas banyak, membuat rumah makan ya, yang dalam artian Yusuf Mansur itu berinvestasi, bukan franchise ya teman-teman, karena jadi grup warung sik itu. Saya nggak tahu berapa jumlah pastinya, yang jelas kata Yusuf Mansur dia kan sekali buat 20 ya, tapi saya nggak tahu jumlah pastinya. Itu kan Yusuf Mansur karena sering berbohong gitu ya, ya bisa jadi lebih, bisa jadi kurang gitu ya, tapi yang jelas banyak gitu. Itu di tahun 2010, di mana Yusuf Mansur itu sedang dalam tanda kutip itu bermasalah dengan orang-orang batubara, di mana orang-orang jamaah batubara yang berinvestasi di batubara ini ya teman-teman, jamaah Masjid Darussalam ini berinvestasi kepada perusahaan Yusuf Mansur ini, jumlahnya kalau kita lihat ya sekitar 54 miliar atau 55 miliar, dan itu besar sekali. Kalau untuk buat 20 rumah makan warung sik ya pasti lebih lah gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ada yang cuma sewa gitu, ada yang modalnya cuma 1 miliar gitu, ada yang mungkin 2 miliar gitu, karena nggak semuanya tempatnya strategis dan besar kan. Jadi ya bisa lebih dari 20 mungkin ya. Dan pertanyaan adalah korban-korban ini sampai sekarang baru ketika saya menyuarakan itu ya, ketika suara menyuarakan itu mereka baru berpikir ya mungkin modalnya jadi masuk ke warung steak gitu ya. Dan akhirnya ya saya mendorong untuk ungkapin itu gitu teman-teman. Nah jadi kepelitan Yusuf Mansur itu memang mungkin sebabnya karena Yusuf Mansur sendiri yang pernah bilang ya semacam dia itu nggak mau miskin intinya. Jadi seolah-olah dia kayak dendam kemiskinan, dan itu hal yang sering terjadi pada orang-orang yang biasanya dulu miskin sekali, terus dia punya masalah banyak, akhirnya dendam kemiskinan, akhirnya ya dia itu menganggap bahwa miskin itu aib gitu. Karena Yusuf Mansur pernah bilang orang yang miskin itu ya jarang berdoa gitu ya, atau apalah, bisa dikoreksi teman-teman, tapi yang jelas itu ada di berita ya teman-teman. Yang jelas dia itu benci dengan kemiskinan, tapi orang miskin itu disuruh sedekah ke Yusuf Mansur. Kalau menurut cerita di sini teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.